Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dengan NIM 2302100075. Saya dari Program Studi Administrasi Publik kelas 1B. Yang terhormat Ibu Risna Dewi, SSOS, MSP, selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu managio, yang artinya memimpin, mengatur, dan membimbing. Manajemen juga diserap dari bahasa Prancis kuno, yang artinya melaksanakan dan mengatur dalam seni. Nah, jika manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan, manajemen ini adalah seorang manajer yang bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Andrew F. Sikula. Menurut Andrew, manajemen merupakan kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, memberi motivasi, mengendalikan, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jika menurut Henry Fayol, dalam manajemen terkandung 5 gagasan utama, yaitu merancang, mengkoordinasikan, memerintah, mengatur, dan mengendalikan. Dan yang terakhir menurut Melayu Hasibuan, menurut beliau, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur dan memproses sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dari beberapa definisi tersebut, maka dapat kita simpulkan yang bahwa konsep dasar dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen. Berikut ada beberapa poin mengenai pentingnya manajemen. Yang pertama yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Contohnya yaitu antara produsen dan konsumen. Contoh kasusnya, misalnya sebuah perusahaan sebagai produsen ingin adanya kenaikan keuntungan, tetapi dari segi konsumen ingin mengurangi frekuensi belanja. Dengan adanya manajemen yang baik, produsen dapat memproduksi barang dengan terbatas atau barang yang limited edition, dan para konsumen pun tertarik untuk membelinya. Poin selanjutnya yaitu untuk mengoptimalisasi sumber daya, dan poin selanjutnya untuk keterbukaan dan komunikasi. Manajemen dapat menciptakan saluran komunikasi yang baik untuk memastikan informasi mengalir dengan lancar. Dan selanjutnya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dengan cara yang paling tepat dan hasil yang maksimal. Dan poin yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Dengan adanya manajemen yang baik, diharapkan apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mudah. Selanjutnya yaitu lingkungan-lingkungan dalam manajemen. Lingkungan dalam manajemen terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan lingkungan internal adalah lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Dapat kita katakan bahwa lingkungan internal mencakup sebagai faktor di bawah kendali perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan.
Selanjutnya yaitu konsep-konsep manajemen. Ada 5 konsep manajemen. Yang pertama, sebagai ilmu, manajemen menggunakan konsep-konsep yang dapat menjelaskan fenomena kerjasama para manusia. Yang kedua, sebagai seni, manajemen berusaha mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang maksimal pula. Yang ketiga, sebagai profesi, manajemen membutuhkan keterampilan dan etika-etika tertentu. Dan yang terakhir, sebagai proses, manajemen meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu bidang kajian manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik, yang meliputi manajer, buruh, dan pegawai. Dan yang kedua yaitu manajemen pemasaran, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Dan yang ketiga adalah manajemen produksi, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berdasarkan keinginan para konsumen. Bidang kajian selanjutnya yaitu manajemen keuangan, yang dimana merencanakan dari mana pembiayaan diperoleh dan dengan cara apa modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat. Dan bidang kajian yang terakhir yaitu manajemen informasi, yaitu yang menyediakan informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik itu informasi internal ataupun eksternal.